Yesus, dalam namamu kami datang kepadamu untuk menyembahmu. Yesus, kami panggil namamu. Yesus, kami tinggikan Engkau. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami pagi ini Tuhan. Curahkan kuasa-Mu bagi kami. Kami mau menyembahmu. Kami mau tinggikan namamu ya Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan Allah yang layak disembah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, pagi ini mari kita membawa doa kita kepada Tuhan, membawa hati kita, tinggikanlah nama Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, saudara, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia bagiku. Mari pendoa pengikut Yesus, kita tinggikan Dia. Angkatlah penyembahan ini kepada Tuhan Allah kita. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Kita katakan kembali, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia bagiku. Yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku,
Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, Engkaulah kekuatan di hidup kami, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih, kami puji nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau pagi ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang mengasihi kami. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami muliakan nama-Mu Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami memuji dan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami. Engkau yang memberikan kami, oh kekuatan seperti pada burung Raja Wali ya Tuhan. Pagi yang indah kami bawa hidup kami kepadamu, dan kami muliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah penyembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan itu sungguh-sungguh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang kami muliakan. Engkaulah Tuhan andalan kami ya Tuhan. Kami menyadari kekuatan kami hanya terletak pada-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau yang menuntun jalan-jalan kami Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bagi orang-orang yang selalu datang kepadamu, Engkau memuaskan jiwa kami ya Tuhan. Kau memberikan kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah Engkau, ditinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Besarlah anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Orana maya sekerarabaya shandarabaya sandarabaya sana. Kami rindu memperhatikan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, apabila kami memperhatikan perintah-perintah-Mu, maka kebahagiaan kami seperti sungai yang tidak pernah kering ya Tuhan. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dalam nama Yesus, terus Engkau alirkan kasih-Mu, damai-Mu, sukacita-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Patutlah kami selalu memuji-muji nama Tuhan. Tiap-tiap hari Engkau menyertai dan memelihara kami. Maka kami juga tiap-tiap hari akan terus bersandar kepadamu. Diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang menaruh harapannya kepada kekuatannya sendiri. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini kami mengandalkan Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, hanya bersama dengan Engkau kami menang. Hanya dengan Engkau kami lewati semuanya Tuhan. Kami lewati gelombang-gelombang badai dunia ini ya Tuhan. Kami lewati semua dan kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Ajaiblah Engkau bagi kami Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Kita katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap pada Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Katakan kembali, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku hanya kita dapatkan dalam Yesus. Amin. Ku dapat dalam Yesus. Tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap pada Yesus. Bersama akuilah kepadanya, ajaiblah dia Tuhan kita. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah Dia Tuhan Allah yang ajaib. Katakan ajaib. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Untuk selama-lamanya kita tidak akan pernah ditinggalkan. Dan kita tidak akan goyah. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang selalu membuka dirinya kepada Tuhan. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Kami tahu Tuhan kami berkuasa untuk menyelamatkan kami. Kami tahu di luar Yesus tidak ada kemenangan.
Hanya bersama dengan Yesus ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai dan sejahtera. Itu sebabnya tiap-tiap hari kami selalu datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Di luar Engkau tidak ada jaminan. Di dalam Engkau ada jaminan. Di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam Engkau ada sukacita ya Tuhan. Bahkan dalam Engkau ada pengampunan. Oleh sebab itu kami merendahkan hati kami tiap-tiap hari. Seperti anak yang selalu datang dekat dengan bapaknya, demikian kami rindu selalu dekat dengan Engkau. Tiap-tiap hari kami menyapa Engkau. Tiap-tiap hari kami datang sujud di bawah kaki-Mu untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya kedatangan kami pada saat ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kedatangan kami pada saat ini sungguh menyegarkan hati-Mu ya Tuhan. Kami sadar di dalam Engkau ada sukacita, ada kesegaran, ada damai dan sejahtera. Terima kasih, dan Engkau akan terus membimbing kami, menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak terjatuh ke dalam dosa, tapi supaya kami selalu berkenan tiap-tiap hari kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang ajaib. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu, dan hati kami terbuka kepada-Mu, mengalir kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita saudara. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dia selalu menyertai kita. Tiap-tiap pagi Dia memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Bahkan saudara, Dia memberikan dorongan semangat bagi kita untuk terus duduk di bawah kakinya, menerima kekuatan dan jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan lagi saudara, dari Yesaya 59 ayat 1 sampai 11. Nah, terlalu panjang untuk kita selesaikan sampai 20 pada saat ini saudara, namun kita baca saja ayat yang pertama sampai ayat 11. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, ya, ikutilah pembacaannya di rumah. Ibu Esther akan membacakannya saudara. Dosa, pengakuan, dan penebusan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan yang dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa makan dari telurnya itu ia akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera untuk menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan ke situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami meredup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Nah, ini firman Tuhan
yang kita baca pagi ini, saudara. Nah, firman Tuhan mengajari kita dan terus menyadarkan kita, saudara, supaya kita meninggalkan dosa dan supaya kita terus memelihara hati yang berkenan kepada Tuhan, menjaga hati kita, saudara. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga lidah kita, karena dengan perkataan kita dihukum, dan dengan perkataan-perkataan itu juga kita, saudara, dibenarkan. Jagalah perkataan kita, jagalah hidup kita, supaya hidup kita, saudara, berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi, saudara, yang kita pelihara pada saat ini, supaya tiap-tiap hari kita, saudara, hidup sesuai dengan kehendak Allah, jauh dari dosa, mengejar kebenaran, mengejar keadilan, menghidupi kebenaran. Karena, saudara, dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang kita lakukan, sesungguhnya semua terang, tidak ada yang tidak dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tidak ada yang tersembunyi pada terang, semua terlihat. Kalaupun dia berdoa, kalaupun dia menyembah, kalaupun dia berseru kepada Tuhan, tapi kalau ada dosa yang dilakukannya, orang lain mungkin tidak melihat, tapi sesungguhnya mata Tuhan ada di segala tempat. Bahkan kita sendiri bisa memoles perkataan-perkataan kita, perbuatan kita di depan orang, tapi sesungguhnya Tuhan melihat kedalaman hati kita. Bukankah kitab Samuel berkata, saudara, manusia melihat rupa, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat kedalaman hati. Nah, manusia tidak dapat melihat apa yang kita lakukan pada saat ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, tapi sungguh-sungguh Tuhan melihat. Tuhan tahu, semuanya terang benderang di hadapan Tuhan. Jadi kalaupun berdoa, saudara, kalau kita berdoa, saudara, perlulah kita mengakui dosa kita, perlulah kita selidiki hati kita, apakah kita berkenan di hadapan Tuhan. Kerendahan hati kita, pengakuan itu sangat penting sekali. Tuhan tidak menjamin kita tidak melakukan dosa lagi. Tapi apabila kita berdosa, firman Tuhan berkata, mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hati, tanggalkan dosa itu, maka Tuhan mengampuni kita, maka Tuhan berkenan, saudara, atas kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jikalau engkau mengaku dosamu dengan mulutmu, maka ia setia dan adil, ia menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Jadi mari, saudara, jangan sembunyikan, jangan simpan-simpan dosa, terbuka di hadapan Tuhan dan akui, kemudian tinggalkan. Tuhan mengampuni kita. Tuhan berkata di sini ayat yang pertama, saudara, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi, saudara, kepada siapakah ini? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kepada orang-orang yang butuh uluran tangan Tuhan. Telinga Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Mendengar apakah itu, saudara? Mendengar doa, mendengar seruan, mendengar jeritan. Berarti ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan, tapi tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan. Dan kenapa tidak ada pertolongan? Bukankah Tuhan berkata, berserulah maka aku akan menjawab? Apabila kamu mencari aku dengan bersungguh hati, maka engkau akan menemukan aku. Apabila kamu berseru memanggil namaku, maka aku akan berkata kepadamu, ini aku. Tapi kenapa dikatakan dalam firman Tuhan ini, sesungguhnya telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar doamu. Berdoa juga. Melayani juga. Berkhotbah, ya juga. Tapi ada dosa di dalam hatinya. Dosa apakah itu, saudara? Dosa kelaliman, dosa iri hati, kecemburuan. Saudara, apakah itu dosa? Dosa itu adalah pemberontakan terhadap
perintah Allah, penyelewengan kepada perintah Allah, ketidaktaatan kepada perintah Allah. Nah saudara, dan dosa itu menghambat yang baik datang kepada kita. Yeremia 5 ayat 25 berkata, saudara, Yeremia 5 ayat 25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kita mengharapkan yang baik, tapi tidak dapat. Berdoa supaya keadaan kita baik, berdoa supaya kita diberkati, berdoa supaya terbuka jalan, berseru supaya kita ditolong, tapi terhambat. Apa yang menghambat? Dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kesalahanmu menghalangi semuanya itu. Itu sebabnya selalu terbuka di hadapan Tuhan. Nah, Yesuslah kebenaran. Datanglah kepada kebenaran itu. Tiap-tiap hari rela hati membuka diri. Jangan kita, saudara, berdoa, tetapi terus kita mendirikan kebenaran kita sendiri. Buka hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Relakan hati kita dibentuk dan mau diajari tiap-tiap saat oleh Roh Kudus. Bukan hanya melayani di gereja. Terlihat semua baik, terlihat semua benar, terlihat semuanya indah. Tapi bagaimana setelah kita selesai dalam doa ini, saudara? Ya, pengangkatan itu kita disenangi oleh Tuhan tidak hanya satu hari, tapi tiap-tiap hari kita bangun terus dasar kehidupan kita, dan terus kita bangun kehidupan kita di dalam kebenaran, di dalam kesukaan akan Tuhan, di dalam kehendak Allah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, bagian ayat ini melukiskan saudara bahwasanya dosa-dosa itu, saudara yang kasih, menghalangi umat Tuhan untuk masuk kepada kehendak Allah, untuk menghambat berkat-berkat Allah yang telah dijanjikan oleh Allah. Ada begitu banyak berkat dalam Alkitab ini, saudara, dalam firman Tuhan ini. Tapi kalau masih ada dosa, dosa itu menjadi penghalang, penghambat. Oleh sebab itu rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Ya, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada kita. Dosa kefasikan, saudara yang kasih, adalah tembok pemisah antara kita kepada Allah. Ya, jangan ada tembok, saudara, tapi kiranya seperti yang kita rindukan dan yang kita percayai, saudara, dan kita harapkan bahwasanya kita adalah orang-orang dekatnya Tuhan. Jangan ada merupakan tembok pemisah di antara Allah dengan kita. Biarlah kita berkenan kepada Tuhan. Jangan ada dosa. Nah, saudara, tapi dosamu yang merupakan pemisah, kejahatanmu yang merupakan pemisah antara aku dengan Allahmu. Dikatakan, saudara, ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kalau sudah bersembunyi, bagaimana mungkin lagi, saudara? Ya, dia mendengarkan kita. Kalau kita berdosa, saudara, Allah bersembunyi. Doa-doa pun tidak ada jawaban. Jadi, saudara, biarlah Tuhan senang kepada kita. Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Tuhan, saudara, mengulurkan tangannya kepada kita, saudara. Tuhan menyambut kita dengan kasih-Nya. Nah, apakah dosa-dosa Israel itu? Saudara yang kasih, tanganmu cemar oleh darah. Saudara, darah itu apa, saudara? Pembunuhan, saudara. Pembunuhan darah. Nah, tentunya di antara kita tidak ada di sini pembunuh, saudara. Yang ya seperti ya beberapa hari yang lalu, saudara yang kasih, ya seorang polisi yang dibunuh saudara kita. Saudara, tentunya kita tidak lagi melakukan seperti itu, saudara. Tetapi orang-orang yang membunuh itu, saudara, menghambat orang bertumbuh, menghambat kemajuan orang. Nah, ini juga pembunuh, disebut juga dengan pembunuh. Jadi, saudara yang kasih, ya mari kita, saudara, kobarkan hati kita untuk terus memberikan kehidupan kepada orang-orang di sekeliling kita. Berikan semangat kepada orang-orang sekeliling kita. Menghidupkan semangat yang patah. Saudara, menghidupkan semangat orang yang letih lesu.
saudara, memberikan semangat, menghiburkan mereka, saudara, membuat orang bergairah, membuat orang bersemangat, menghidupkan semangat yang patah, saudara. Itulah kehendak Tuhan bagi kita, saudara. Jadi tanganmu cemar oleh darah dan jarimu jarimu oleh kejahatan. Jari menunjuk-nunjuk, saudara. Kalau jari itu menunjuk, biasanya, saudara, ya 3 kepada kita, 1 kepada orang, dan 1 saksinya, yaitu Allah, saudara. Ya, biarlah kita tunjuk diri kita. Jangan menunjuk-nunjuk orang, saudara. Ya, sebab apa? Kalau kita menghakimi, maka Tuhan juga nanti yang akan menghakimi kita, saudara yang kasih. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan, mulutmu mengucapkan dusta. Jagalah perkataan kita, jaga ucapan bibir kita. Biarlah, saudara, ucapan mulut kita pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Renungan hari kita tiap-tiap hari, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan suka bersyukur kepada Tuhan. Orang yang suka bersyukur, saudara, kepada Tuhan, ya biasanya tidak suka bersungut-sungut, tidak suka mengucapkan, saudara, perkataan-perkataan yang cemar. Saudara, biasakan diri kita, latih diri kita untuk mengucapkan firman. Saudara yang kasih, jangan mengucapkan dusta, jangan mengucapkan kecurangan-kecurangan. Nah, kalau ada orang yang udahlah itu, aku nggak mau akan hal itu, gitu, saudara. Ya, aku menjaga hatiku. Nah, kalau kita sempat mengucapkannya dalam nama Yesus, ampuni aku Tuhan. Darah Yesus menyucikan lidah bibirku, pikiran-pikiranku. Ampuni aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku tidak mau ada pemisah antara aku dengan Allahku. Orang lain mungkin memisahkan diri daripada kita. Tidak mengapa, saudara. Tapi kalau Tuhan, saudaraku yang kekasih, terpisah daripada kita, atau kita terpisah daripada Tuhan, oleh karena dosa, oleh karena ucapan-ucapan kecurangan, oleh karena perkataan-perkataan kita, siapa lagi penolong kita? Siapakah yang peduli akan kita, saudara? Pertolongan manusia itu sangat terbatas. Ada orang-orang yang menjanjikan sesuatu kepada kita, belum tentu, saudara. Manusia itu sering berbohong, saudara. Bahkan juga dia berjanji, dia juga tidak mampu menepati janjinya. Ingin menepati janjinya, tapi dia tidak mampu. Ada orang yang mampu menepati janjinya, tapi dia tidak mau menepati. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia menepati janjinya, dia sanggup menepati janjinya, saudara. Jadi, saudaraku, mari pada saat ini jangan suka, saudaraku yang kekasih, menunjuk-nunjuk. Jangan suka menyebut-nyebut kecurangan. Bahkan juga jangan suka melakukan dosa kecemaran. Hari saudara rendah hati, terbuka kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri. Tuhan itu, saudaraku yang kasih, melihat ke dalam hati kita. Tuhan memperhatikan kita tiap-tiap pagi. Apakah kita, saudaraku yang kasih, berkenan di hatinya atau tidak? Bukan hanya di gereja, bahkan juga bukan hanya di doa pagi seperti ini. Sepanjang hari, saudara, biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Orang mengandung bencana, yang dikandungnya apa, saudara? Bencana. Yang dikandungnya apa? Nanti ini akan kuucapkan, ini nanti akan kulakukan. Nanti kalau dibilang begini, ini juga akan kujawab. Nanti akan kubilang sama dia seperti ini. Hatinya penuh dengan kelaliman. Kalau dia memikir-mikirkan kelaliman, kalau dia memikir-mikirkan kejahatan, maka dia akan melahirkan, saudara yang kasih, kelaliman. Dia mengandung bencana, dia melahirkan kelaliman, mengandung bencana, mengandung niat-niat jahat, niat-niat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dia akan melahirkan, bagaimanapun apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Pertama-tama, saudara yang kasih, dalam hati dulu dipikirkan, kemudian disimpan dalam hati, lalu mulut mengeluarkan. Bagaimana perkataan-perkataan kita tiap-tiap hari, bagaimana ucapan-ucapan kita.
Apa yang kita perkatakan tiap-tiap hari? Apa yang kita perkatakan? Ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, apa yang kita perkatakan? Saudaraku yang kasih, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang ada dalam hati keluar lewat mulut. Saudaraku yang kasih, marilah saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan ada sampah-sampah disimpan dalam hati. Sampah-sampah disimpan itu menimbulkan bau, bahkan kemudian ulat. Ulat itu akan menimbulkan sakit penyakit. Saudara, dosa yang disimpan itu akan melahirkan kelaliman. Dan apa dikatakan saudara? Mereka menetaskan telur ular beludak. Oh saudaraku yang kasih. Dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya akan mati. Dan apabila sebutir telur pecah, keluarlah seekor ular beludak. Ular itu mematikan. Saudara. Dan itu sungguh sangat merugikan, baik diri sendiri maupun orang lain. Apabila pecah telur itu, maka keluarlah ular beludak. Apabila seorang menelannya, maka dia akan mati. Sarangnya ditenun, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman. Kalau ada dosa terus ditumpuk dalam hati, tidak segera merendahkan hati dan bertobat, tidak segera meninggalkan dosa itu, maka perbuatan-perbuatannya yang ditenunnya, hasil kerjanya, perbuatannya ditenun. Sebenarnya kain itu kalau ditenun itu menjadi pakaian, menghangatkan tubuh kita, melindungi tubuh kita. Perbuatan-perbuatan kita melindungi kita. Tapi kalau penuh di hati ini kejahatan, kelaliman, maka perbuatannya, maka kainnya tidak bisa melindungi dirinya, tapi justru mempermalukan. Cepat atau lambat, maka perbuatan orang-orang yang lalim itu, yang merencanakan kejahatan itu, yang menyimpan dosa itu, akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia memakai tenunan yang ditenunnya sendiri, tidak bisa untuk melindungi dirinya, tapi bisa untuk mempermalukan dirinya. Semakin menelanjangi perbuatannya, semakin mempermalukan dirinya. Biarlah apa yang kita lakukan pada saat ini saudara, itu merupakan kebahagiaan bagi kita. Investkanlah dalam diri kita, dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan yang baik, yang membahagiakan kita. Yang satu kali kelak Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Sabaslah hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia melakukan perkara yang kecil, maka aku pun juga akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Masuklah kepada kesukaan Tuhanmu." Oh saudara, itu yang kita nanti-nantikan, itu yang kita harapkan. Perbuatan kita adalah perbuatan kebenaran. Saudara, ya, kita tidak tahu kapan Yesus itu datang. Lambat atau cepat, saudaraku yang kekasih, Yesus pasti datang. Percaya atau tidak, Yesus pasti datang, saudara. Dan Yesus akan memperlihatkan semuanya itu, segala perbuatan-perbuatan kita. Itu sebabnya saudara, jagalah saudara, jaga lidah kita, jaga pikiran kita, jaga tangan kita, jaga langkah-langkah kaki kita saudara. Biarlah Tuhan yang berjaga atas setiap langkah-langkah kita. Hadirkan Tuhan senantiasa dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Supaya apa saudaraku yang kekasih? Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat berkenan kepadanya. Dan saudaraku yang kekasih, ya, orang-orang yang jahat itu, saudaraku yang kekasih, ya, yang merancangkan kelaliman, kemana pun mereka pergi saudaraku yang kekasih, mereka akan meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Tidak ada berkat di situ. Tidak ada berkat. Yang ada hanya kelaliman. Mereka tidak mengenal jalan-jalan damai. Apa yang ada dalam hatinya, saudaraku yang kasih, pertengkaran, iri hati, kecemburuan, perpecahan. Saudara, ya, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemana saudara pergi, bawalah damai. Nah, bagaimana orang mendapatkan damai? Bagaimana orang merasa damai kepada kita? Saudara, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Akibat kebenaran itu akan timbul ketentraman dan ketenangan untuk selama-lamanya. Orang dapat merasakan, saudara. Kalau orang benar itu dapat dirasakan, ada ketenangan, ada keteguhan,
Tenang dia, saudara. Ya, tenang. Tidak gerasa gerusuk, saudara. Ya, itulah sebagai bukti kebenaran itu. Membawa damai, membawa ketenangan. Tetapi orang-orang tidak mengenal, orang-orang jahat itu, mereka tidak mengenal jalan damai. Dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Nah, gusar hatinya, saudara. Ingin mengucap-ucapkan kelaliman. Sebab itu keadilan tetap jauh daripadanya. Kebenaran tidak sampai. Mereka menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Mereka menanti-nantikan cahaya, tapi hanya kekelaman. Ya, dan kemudian meraba-raba dalam terang seperti orang buta, seolah-olah tidak punya mata, tersandung pada waktu tengah hari, tersandung padahal pada tengah hari, padahal terang benderang, tapi tersandung. Makanya kebenaran itu adalah terang. Terang kita bukan matahari, tapi terang kita adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, semua menjadi terang, semua terlihat. Sekalipun meraung, suara kami redup seperti suara burung merpati. Mereka menanti-nantikan keadilan, tapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh kepada orang-orang yang melakukan dosa kecurangan itu, saudara. Biarlah kita dekat dengan Tuhan. Hanya Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah harapan kita. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada yang lain. Di luar Tuhan semuanya sia-sia belaka. Sudah, yakinkan pada saat ini. Ya, kita tidak mengharapkan pembelaan manusia. Dan bukan supaya dilihat orang, tapi saudara, biarlah Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Ya, ketika kita juga berdoa, firman Tuhan berkata bukan supaya dilihat orang. Ketika kita melayani bukan supaya dilihat orang, bukan supaya dipuji orang. Saudara yang kekasih. Ya, sekalipun saudaraku dilemparkan ke dalam lumpur, kalau dia emas tetap emas. Sekalipun kita, saudara yang kekasih, tertutup dari orang-orang, saudara, tetapi saatnya kebenaran itu pasti muncul seperti fajar di siang hari, tidak dapat disembunyikan. Janganlah engkau cemburu dengan orang-orang berdosa yang kelihatannya segar, yang kelihatannya tenang-tenang saja, tetapi saudara yang kekasih, mereka akan lisut seperti uap, seperti rumput, seperti bunga yang hari ini segar, sebentar lagi menjadi layu. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ia akan terang seperti rembang di tengah hari, saudara. Ya, semakin terang, semakin mulia. Tuhan bawa kita kepada kemuliaannya. Itulah yang memerdekakan kita, itulah yang membahagiakan kita. Tuhan memberkati saudara yang kekasih. Ini kebenaran firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pagi hari ini, supaya doa-doa kita berkenan kepada Tuhan. Tanggalkan dosa, jangan ada dosa di dalam hati kita, saudara, supaya tangan Tuhan selalu terulur, supaya Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Haleluya. Mari saudara, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Mari nyanyikan penyembahan ini dan kita akan menutup doa ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu.
Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan saudara, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Apa janjimu kepada Tuhan, saudara? Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini doa dan kerinduan kami. Ini keinginan kami ya Tuhan, supaya mata kami tetap tertuju kepada Tuhan, hati kami hati yang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang demikian luar biasa. Diberkatilah Tuhan, ditinggikanlah Engkau ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kekurangan kami. Ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Kau menyelidiki hati kami pada saat ini. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. Kami mengaku di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Kami hanya mengharapkan pertolongan-Mu. Kami hanya mengharapkan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Supaya mulut kami selalu memperkatakan firman, selalu memperkatakan apa yang berkenan di hati. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan atas kami, berkat Tuhan atas keluarga kami, berkat Tuhan atas kesehatan kami, dan kuasa-Mu limpah bagi kami. Berkat Tuhan atas setiap pekerjaan perbuatan tangan kami pada saat ini. Kami berhasil beruntung. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kegagalan, sakit, penyakit, segala perbuatan-perbuatan jahat, segala tipu daya setan yang mencoba merugikan kami, yang mencoba menghambat kami, yang ingin menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kami, bahkan keinginan-keinginan daging kami matikan dalam nama Yesus. Kasih Bapa, damai sejahtera Tuhan mengalir limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Bapa dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom.